Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Dinda Pratiwi. Nah, hari ini aku akan membuat video edukasi untuk anak usia dini tentang sejarah Hari Raya Kurban dan hewan-hewan kurban apa saja yang boleh dikurbankan. Oleh karena itu, stay tune. Nah, sejarah Hari Raya Kurban dalam kitab Tasfir An-Nasafi dan kitab Tasfir Ibnu Katsir dicatat bahwa Ismail, anak dari Nabi Ibrahim, ketika itu sedang berusia 13 tahun. Pada saat itu Rasulullah bersedia dan dengan ikhlas menyembelih putranya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuasanya Allah mengganti Ismail dengan satu kibas atau domba untuk menjadikan kurban. Kemudian pengertian hari raya kurban tersendiri adalah sebuah hari raya Islam. Pada hari raya ini umat Islam berkumpul pada pagi hari dan melakukan sholat Id bersama-sama di tanah lapang atau di masjid. Seperti ketika merayakan Idul Fitri, setelah sholat dilakukan penyembelihan hewan kurban untuk memperingati perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yang menyembelih domba sebagai pengganti putranya. Terkadang Idul Adha disebut Idul Kurban atau Lebaran Haji. Sebagian ulama bahkan berpendapat hal tersebut wajib dilakukan bagi orang yang mampu. Namun ada pula yang berpendapat kalau hukum berkurban ialah sunnah. Nah, untuk hewan-hewan yang boleh dikurbankan yaitu kibas, kambing, sapi, dan unta. Nah, jumlah hewan kurban pada prinsipnya perintah berkurban ditujukan kepada satu orang, yaitu satu ekor kambing atau domba untuk satu orang dan satu ekor unta, sapi atau kerbau untuk 7 orang. Namun demikian ada kebolehan berkurban atas nama keluarga, yaitu satu ekor kambing atau domba untuk satu orang dan keluarganya. Adapun tata cara penyembelihan hewan kurban harus memenuhi tata cara penyembelihan dan syarat-syarat, yaitu menggunakan alat yang tajam dan sesuai, rebahkan tubuh hewan dengan lambung kirinya dengan muka menghadap kiblat, ikat semua kaki dengan tali kecuali kaki sebelah kanan bagian belakang. Letakkan kaki sepenyembelih ke atas atau leher atau muka hewan agar hewan tidak dapat menggerakkan kepalanya. Kemudian menyembelih hewan kurban dengan menyebut nama Allah, membaca sholawat, takbir, dan berniat kurban untuk dirinya atau orang lain jika mewakili. Nah, perbedaan Idul Adha dan Idul Fitri yaitu untuk Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah bulan suci Ramadan. Untuk Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah atau ketika umat muslim seluruh dunia sedang melakukan ibadah haji. Kemudian untuk Idul Fitri dimulai setelah maghrib pada akhir Ramadan hingga setelah sholat Id pada 1 Syawal. Kemudian untuk Idul Adha dimulai dari setelah sholat subuh pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah hingga akhir hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah menjelang Asyura. Kemudian untuk Idul Fitri dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum sholat Id. Sedangkan untuk Idul Adha disunahkan untuk menahan diri dari makanan beberapa saat hingga setelah sholat Id. Kemudian untuk sholat Id lebih meriah untuk Islam yang saling bersilaturahmi atau bertamu dan saling bermaaf-maafan. Untuk Idul Adha tidak semeriah Idul Fitri dan tidak saling bertemu karena lebih mengutamakan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi kesimpulannya Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya umat Islam setelah Idul Fitri yang di dalamnya terdapat tradisi kurban, sholat Id dan lain sebagainya yang selalu diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Di dalamnya terdapat pula amalan-amalan yang hanya bisa ditemui di Idul Adha seperti puasa Arafah, takbir, zikir, kurban dan lain sebagainya. Suatu hari yang di dalamnya terdapat peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh ayahnya Nabi Ibrahim yang kemudian digantikan oleh domba. Kurban adalah penyembelihan hewan sesembelihan yang diadakan di hari raya Idul Adha dan hari-hari Tasyrik dengan ketentuan tertentu dan semata-mata karena Allah.
yang di dalamnya juga terkandung hikmah yang sangat besar. Nah, cukup segitu dulu ya guys video edukasi untuk anak usia dini dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian supaya aku makin semangat buat videonya.